Selamat malam pemirsa, program Maluku Antanusa edisi hari ini Rabu 1 Februari 2017 hadir menjumpai Anda. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami dapat Anda simak sesaat lagi, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Dua tahanan kasus narkoba dan pencurian ditangkap Polres Seram bagian Timur. Pengadilan Tipikor Ambon kembali mengadili 3 terdakwa kasus korupsi, reboisasi, dan pengkayaan hutan. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antanusa malam ini. Dan bersama saya Anastasia Kakisina, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, 2 tahanan Polres Seram bagian Timur yang melarikan diri berhasil ditangkap kembali. 1 di antaranya yang merupakan tahanan kasus narkoba terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Sementara seorang lainnya langsung diamankan di ruang tahanan Polres Seram bagian Timur. 2 tahanan Polres Seram bagian Timur yang melarikan diri itu adalah tahanan kasus narkoba dan pencurian. Mereka melarikan diri Minggu dini hari dengan cara membongkar teralis ruang tahanan. Upaya pencarian segera dilakukan dipimpin Kasat Narkoba Polres Seram bagian Timur, Ibtu Sin Sabar. Kedua tahanan itu ditemukan di wilayah Silohan, Kecamatan Bula Barat. Saat hendak ditangkap, DS alias Alwin, tersangka kasus narkoba, mencoba melarikan diri. Polisi terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas yang bersarang di paha sebelah kanan. Pria berusia 28 tahun itu segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bula untuk mendapatkan perawatan dengan pengawalan ketat. Sementara rekannya langsung diamankan di ruang tahanan Polres Seram bagian Timur. Kasat Narkoba Polres Seram bagian Timur, Ibtu Sin Sabar, mengatakan saat keluar dari ruang tahanan, keduanya kabur menggunakan sepeda motor milik salah seorang anggota Polres. Bukan saja dari tahanan masalah tindak pidana narkoba, tapi juga masalah kasus pencurian. Itu mereka berdua tuh kabur pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Itu sekira jam 4 subuh. Terus dalam hasil penyelidikan, dalam hal ini melakukan pencarian terhadap tahanan yang kabur dari tanggal 29 sampai tanggal 30, itu ketangkap sekira jam 2 siang, jam 14.00 di daerah Silohan di bagian Pak. Pelarian tahanan kasus narkoba dari ruang tahanan Polres Seram bagian Timur merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya seorang tahanan narkoba juga pernah melarikan diri pada bulan Juli 2015 lalu. Dari Bula, Seram bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Para orang tua sebaiknya waspada saat meninggalkan anak bermain tanpa pengawasan. Pelaku kejahatan seksual bukan saja orang normal, bahkan seorang dengan kondisi abnormal pun bisa melakukan perbuatan jahat. Seorang pemuda idiot mencabuli anak yang masih berusia 5 tahun, namun karena kondisi fisiknya itu pelaku hanya dikenai wajib lapor. Seorang pemuda idiot berinisial KP alias Abang, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, dilaporkan ke aparat Polres Ambon. Lelaki 28 tahun itu adalah warga desa Hunut Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon. Korbannya masih berusia 5 tahun. Pelaku membawa korban ke tempat sepi saat korban bermain sendirian. Di tempat sunyi itulah pelaku melakukan perbuatan bejatnya. Usai melakukan perbuatan bejat itu, korban diberi uang sebesar Rp2.000. Saat korban pulang ke rumah, korban menceritakan kepada orang tuanya. Orang tua korban yang tidak terima langsung melaporkan peristiwa itu ke Polres Ambon. Paur Subag Humas Polres Ambon, Ibtu Nikolas Anakota menjelaskan, karena kondisi fisik pelaku yang idiot, pelaku sementara dikenakan wajib lapor. Ada sedikit idiot punya sehingga jadi wajib lapor. Jadi kalau memangnya masih dari pihak PPA, kalau masih memberikan tinggal keterangan-keterangan dari pihak
kesehatan maupun dari pihak sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah di sekolah. Di situ baru nanti memangnya betul-betul tidak, berarti nanti ditahan. Sementara masih wajib lapor ya. Pelaku diketahui merupakan alumni sekolah luar biasa. Namun bila hasil penyidikan menunjukkan ada perubahan terhadap fisik pelaku, maka status yang bersangkutan akan ditingkatkan menjadi tersangka. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Puluhan pegawai Rumah Sakit Umum Bula Kabupaten Serang bagian timur menggelar aksi mogok kerja. Aksi para tenaga kesehatan itu dipicu sikap pimpinan RSUD setempat yang belum membayar hak-hak mereka. Aksi mogok itu membuat pelayanan di RSUD Bula terganggu. Sejak Selasa pagi, para tenaga kesehatan itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Mereka memilih mogok kerja dan berkumpul di pelataran Rumah Sakit Umum Bula sambil meneriakan tentang berbagai persoalan, terutama salah urus di rumah sakit itu. Mereka juga mengeluhkan hak-hak mereka yang hingga kini belum dibayarkan. Di antaranya uang jasa pelayanan jam kesda sejak bulan April hingga Desember 2016 yang hingga kini belum dibayar manajemen rumah sakit. Wakil Bupati Serang Bagian Timur Fahri Al-Katiri didampingi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula Ali Daeng Prati akhirnya datang menemui para pegawai rumah sakit itu. Kepada Wakil Bupati, para pegawai itu menyampaikan keluhan mereka yang tidak pernah digubris jajaran manajemen rumah sakit. Mereka mengaku selama ini hanya janji kosong yang diterima. Mereka pun bertekad akan mogok kerja hingga hak-hak mereka dibayarkan. Janjikan, nanti dibayarkan dan dibayarkan. Kami sudah kemana-mana, sudah komunikasikan kemana-mana, tapi tidak ada realisasi. Kami butuh kepastian, bukan hanya janji. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Serang Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri memerintahkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bula untuk segera membayarkan hak-hak pegawai. Mereka juga diminta segera melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hak-hak mereka yang belum dibayarkan saja. Memang ada miskomunikasi juga, kemudian ada persoalan terkait dengan pergantian kepala rumah sakit kemarin yang mungkin urusan-urusan keuangan sebelumnya belum sempat dituntaskan dan sudah ada komitmen dari kepala rumah sakit untuk membayarkan hari ini dan saya rasa tidak ada masalah. Akibat aksi mogok pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bula sekitar 2 jam itu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat sempat terganggu. Sebagian warga yang datang terpaksa pulang karena tidak dilayani. Dari Bula, Kabupaten Serang Bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Pelelangan proyek reboisasi dan pengkayaan hutan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 tidak pernah melibatkan anggota panitia lelang. Hal itu diakui anggota panitia lelang Kone Saetapi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Ambon Selasa siang. Pengadilan Tipikor Ambon kembali mengadili 3 terdakwa kasus korupsi reboisasi dan pengkayaan hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan anggota panitia lelang Kones Saetapi. Saetapi dalam kesaksiannya mengakui pelelangan proyek reboisasi dan pengkayaan hutan tidak pernah melibatkan anggota panitia lelang. Pelelangan itu hanya dilakukan oleh ketua panitia lelang. Saetapi menyebutkan pelelangan paket reboisasi menggunakan Kepres 80 dan keputusan Menteri Kehutanan tentang reboisasi hutan. Hal itu diketahui setelah dirinya diperiksa di Kejaksaan Namlea dalam kasus tersebut. Saksi mengakui menerima honor panitia lelang sebesar Rp200.000 walaupun tidak melaksanakan tugas. Seluruh dokumen yang ditandatangani tanpa melalui proses pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menanggapi keterangan saksi tersebut, 3 terdakwa masing-masing mantan Kepala Dinas Kehutanan Muhammad Wasamu, PPTK Rizky Polanunu, dan Bendahara Dinas Kehutanan Buru Selatan Syarif Tualeka mengakui keterangan saksi adalah benar. Sidang akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Panile Tahid melaporkan.
PT Gemala Borneo Utama GBU yang kini melakukan eksplorasi tambang emas di Pulau Romang membantah telah menggunakan zat merkuri. Dalam melakukan eksplorasi, GBU selalu mematuhi ketentuan yang terkait dengan pertambangan yang dikeluarkan pemerintah. Sejak melakukan eksplorasi tambang emas di Pulau Romang tahun 2016 hingga saat ini, PT GBU tidak pernah menggunakan zat berbahaya seperti merkuri. PT GBU selalu mematuhi ketentuan terkait dengan pertambangan yang ditetapkan pemerintah. Bahkan setiap 3 bulan laporan terkait aktivitas eksplorasi dan lingkungan juga disampaikan kepada instansi terkait. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT GBU John Leving. Terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan PT GBU menggunakan merkuri dalam aktivitas penambangan, John Leving menyatakan hal itu tidak benar, karena saat ini GBU masih dalam tahap eksplorasi dan belum ada aktivitas penambangan di sana. GBU juga meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk memberikan kepastian hukum atas aktivitas eksplorasi yang dilakukan di Pulau Romang saat ini. Perusahaan GBU tidak pernah pakai merkuri dan tidak akan pakai merkuri selama produksi. Tapi ini belum masuk tahap produksi, masih eksplorasi. Kondisinya ya kondusif, kita bekerja seperti biasa, mesin bor masih berjalan, dengan masyarakat ya masih aman-aman saja. Arens Leo Salke, salah seorang masyarakat desa Hilat, Pulau Romang, membenarkan bahwa PT GBU tidak pernah menggunakan merkuri. Menurut Arens, pemberitaan yang menyebutkan tanaman milik masyarakat dan sungai yang sudah tercemar dengan merkuri sama sekali tidak benar. Saat ini masyarakat masih mengkonsumsi air sungai dan tidak ada tanaman masyarakat yang mati. Informasi itu menyatakan bahwa di sana ada batuan merkuri, terus tumbuhan-tumbuhan yang mati seperti cengkeh, pala, terus air yang kering. Ternyata kita di lapangan semuanya kan tidak benar. Tidak ada cengkeh yang mati di lokasi yang kita ada aktivitas. Waktu itu saya katakan cengkeh-cengkeh yang mati itu kan dia mati sebelum GBU masuk. Saya nyatakan kepada mereka waktu itu tim yang turun waktu itu. Saya bilang kita tidak ada aktivitas di sini. Cengkeh yang kering juga tidak ada di lokasi, jauh dari lokasi itu. Terus air yang mereka katakan kering itu tidak benar juga karena ternyata air itu kalau musim kemarau dia kering. Nanti musim hujan baru ada. Jadi apa yang dikatakan itu semuanya tidak benar. Sejak melakukan eksplorasi di Pulau Romang, PT GBU telah mengeluarkan anggaran sebesar 43 juta US dollar atau 550 miliar rupiah. Saat ini kegiatan eksplorasi terhadap 700 titik pengeboran akan berlanjut dengan tahap produksi. Anggaran yang telah disiapkan untuk tahap produksi mencapai 1 triliun rupiah. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Output dari siaran Lembaga Penyiaran Publik TVRI Maluku merupakan desain dari seksi program dan pengembangan usaha melalui kerjasama antar seksi di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Maluku. Dan si duduk bego-bego begitu. Kepala Seksi Program dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku, Subianto, mengatakan karakteristik daerah Maluku yang terdiri dari pulau-pulau cukup menyulitkan jangkauan siaran LPP TVRI Maluku ke seluruh warga masyarakat di daerah ini. Namun dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat daerah yang luas itu semakin sempit untuk dijangkau. Sebut saja siaran TVRI Maluku yang sebelumnya hanya dinikmati oleh segelintir orang, kini dapat ditonton oleh siapa saja melalui handphone Android. Dengan membuka HP Android Play Store dengan sandi TVRI Maluku, pemirsa sudah dapat menikmati berita ataupun acara TVRI Maluku sesuai tanggal penyiaran yang dibutuhkan untuk ditonton. Kendati jangkauan siaran seperti semakin sempit dan mudah dijangkau, namun TVRI Maluku masih membutuhkan satelit bagi perluasan jangkauan siarannya. Selain itu, kata Subianto, seksi yang dipimpinnya itu membawahi 2 subseksi yang tidak kalah penting fungsinya. Subseksi program misalnya. Subseksi ini yang mengatur pola siaran TVRI Maluku.
mulai dari perencanaan, eksekusi hingga penyiaran, merupakan tanggung jawab dari subseksi ini dengan kerjasama dengan subbagian lainnya di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku. Selain itu, subseksi pengembangan usaha di seksi ini juga memiliki peran penting, baik dalam melakukan kerjasama dengan mitra maupun dalam pemasukan non-pajak di lembaga penyiaran ini. Dengan kata lain, seksi program dan pengembangan usaha Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku senantiasa bersinergi dengan seksi maupun subbagian dalam mengeksekusi program acara yang ditayangkan di layar kaca. Tugas kita di seksi program adalah penyelenggaraan mulai dari perencanaan, eksekusi, dan sampai dengan penyiaran. Nah, ini tentunya didukung oleh komponen atau unit kerja yang lain, dalam hal ini seksi berita. Jadi seksi program dan seksi berita pada intinya adalah yang mengisi layar kaca TVRI Stasiun Maluku. Dan kami tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan dengan atau dari unit kerja yang lain. Misalnya sesi teknik, dia akan menyiapkan sumber daya manusia dan peralatan. Demikian juga dengan subbagian umum, dalam hal ini menyiapkan SDM yang lain untuk melaksanakan produksi dan penyiaran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah subbagian keuangan yang mendukung dari sisi pertanggungjawaban administrasi produksi itu sendiri. Nah, inilah rantai tugas kami di seksi program, mewujudkan bagaimana output layar TVRI Stasiun Maluku dinikmati oleh publiknya. Dalam hal ini tentunya kita masih berusaha memenuhi antara keinginan dan kebutuhan publik TVRI Stasiun Maluku. Memang banyak perencanaan yang akan kita lakukan pada tahun 2017 ini. Tapi itu semua tentunya kita akan memperhatikan dan melihat sejauh mana kemampuan anggaran, kemampuan peralatan, kemampuan sumber daya, dan antara kebutuhan dan keinginan publik TVRI. Subianto juga mengisyaratkan pihak ketiga yang ingin melakukan kerjasama dengan LPP TVRI Stasiun Maluku dapat mendatangi subseksi pengembangan usaha yang ada di Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku. Otis Kotadini melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku akan merangkul masyarakat dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi di daerah ini. Selain masyarakat, pelaku usaha juga turut dilibatkan dalam memajukan ekonomi Maluku yang inklusif dan berkelanjutan. Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kota Ambon dimanfaatkan pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah Provinsi Maluku melalui Bapeda menggelar sambung rasa dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pelaku usaha di daerah ini Rabu pagi. Tema sentral sambung rasa ini adalah percepatan pembangunan ekonomi Maluku yang eksklusif dan berkelanjutan. Wakil Ketua PWI Pusat Nurjaman Muhtar mengatakan, sambung rasa ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 9 Februari mendatang. Menurut Nurjaman, rangkaian kegiatan dalam mengisi HPND Ambon sekaligus akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Maluku kepada masyarakat luas. Selain itu, PWI ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Maluku memiliki potensi yang cukup besar dalam berbagai bidang, diantaranya pariwisata, perikanan, dan kelautan. Saat membuka sambung rasa ini, Wakil Gubernur Syed Sahuburua mengatakan pemerintah Provinsi Maluku bersama masyarakat telah siap untuk melaksanakan peringatan Hari Pers Nasional. Momen Hari Pers Nasional akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Maluku untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Maluku sudah aman, damai, dan sejahtera. Wakil Gubernur berharap sambung rasa ini dimanfaatkan untuk menyampaikan masukan dan permasalahan yang dihadapi terkait upaya membangun ekonomi Maluku ke depan. Masukan-masukan itu akan dijadikan bahan pertimbangan bagi percepatan pembangunan ekonomi Maluku. Mengawali sambung rasa, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku mempresentasikan makalah tentang pembangunan ekonomi Maluku yang telah dicapai saat ini.
Bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut adalah Alvito Dianova, salah seorang presenter televisi nasional. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, KPU Kota Ambon melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Kota Ambon. 60 tenaga kerja lepas dikerahkan untuk melakukan pelipatan dan penyortiran itu. Pelipatan dan penyortiran tersebut berlangsung selama 3 hari. 60 tenaga kerja lepas yang dikerahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Kota Ambon, sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Mereka dibagi dalam 15 kelompok. Kepala Divisi Logistik KPU Kota Ambon, Rike Uruilal, mengatakan jumlah surat suara yang diperoleh KPU Kota Ambon untuk Pilkada Kota Ambon sebanyak 245.567 surat suara. Uruilal mengakui sejauh ini pihaknya belum menemukan surat suara yang rusak atau cacat. Pelipatan surat suara Pilkada Kota Ambon yang dilakukan di Sport Hall Karangpanjang Ambon mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Untuk pelipatan surat suara yang berlangsung di Sport Hall yang diagendakan dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 3 Februari diikuti oleh atau dilaksanakan oleh petugas pelipatan sebanyak 67 orang. 67 orang itu dibagi dalam 15 kelompok dan mereka sudah bekerja selama 2 hari ini. Jumlah pemilih tetap Pilkada Kota Ambon sebanyak 237.627 orang. Sementara surat suara yang menjadi cadangan sebanyak 940 lembar. KPU Kota Ambon juga menyiapkan 2.000 lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang. Fani Letahik melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami mengajak Anda untuk mengikuti aktivitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 pada kampanye tatap muka Pilkada 2017. Tokoh masyarakat Pohon Mangga menyatakan dukungan terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Lohanapesi Syarif Hadler pada Pilkada Kota Ambon 15 Februari. Menurutnya, ada 2.000 lebih pemilih yang bakal memberikan hak politiknya pada pasangan berakronim Paparisa Baru itu. Paparisa Baru! Paparisa Baru! Tokoh masyarakat Pohon Mangga Kasim menyatakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Richard Lohanapesi Syarif Hadler yang diusung 3 partai dan 1 partai pendukung telah berpengalaman dan mampu membuat perubahan di kota ini selama periode kepemimpinan mereka. Banyak bukti pembangunan yang telah dirasakan warga kota. Ambon aman, bersih, terang dan tertib adalah bukti kepemimpinan dari Richard Lohanapesi selama menjabat sebagai wali kota Ambon 5 tahun sebelumnya. Menurut Kasim, Pohon Mangga Air Salobar memiliki 2.000 lebih pemilih yang siap memenangkan pasangan Paparisa Baru di kawasan itu. Hal ini diungkapkannya pada kegiatan kampanye terbatas pasangan Paparisa Baru di kawasan Pohon Mangga Air Salobar baru-baru ini. Sementara calon wakil wali kota Ambon Syarif Hadler dalam orasinya menyatakan hasil survei LSI telah membuktikan pasangan Paparisa Baru unggul. Hal ini jelas membuktikan komitmen warga kota Ambon untuk tetap memilih pasangan Paparisa Baru. Warga kota menginginkan banyak perubahan yang nantinya akan diwujudkan Paparisa Baru jika dipercayakan rakyat memimpin kota ini. Pada kampanye terbatas, calon wali kota Richard Lohanapesi didampingi calon wakil wali kota Syarif Hadler mengukuhkan relawan Paparisa Baru Pohon Mangga. Para relawan ini menyatakan sikapnya di hadapan pasangan Paparisa Baru untuk berjuang memenangkan pasangan itu pada Pilwakot 15 Februari nanti. Hal ini akan dibuktikan dalam pengawalan pemilihan dan penghitungan suara di setiap TPS di kawasan itu saat berlangsungnya Pilwakot. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan.
Masyarakat Dusun Wara Kolam 9 Negeri Batu Merah memberi dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya Samlatu Konsina, guna menata kota Ambon lebih baik lagi. Menurut mereka, program pantas bisa terwujud karena kedua figur itu memiliki pengalaman di birokrasi dan didukung 9 partai politik. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Poli Kastanya dan Samlatu Konsina disambut meriah masyarakat Kolam 9 Negeri Batu Merah Sabtu malam. Kedatangan pasangan nomor urut 2 itu untuk melakukan kampanye tatap muka dengan warga setempat. Tokoh masyarakat Wara Irsal Tuasikal mengaku kepedulian Samlatu Konsina kepada Kampung Wara telah dibuktikan dengan berbagai kontribusinya untuk penyediaan fasilitas umum maupun pembangunan sarana ibadah. Hal itu dilakukan sebelum maju sebagai calon wakil wali kota Ambon tahun ini. Juru kampanye Saliwati Helo mengemukakan Poli dan Sam merupakan dua tokoh berpengalaman dan bersih dari berbagai masalah. Keduanya merupakan birokrat yang merencanakan suatu program dan melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kroni-kroninya. Rustam Latupono dalam orasinya menyebutkan pasangan pantas didukung 25 anggota DPRD Kota Ambon dari 9 partai politik. Hal ini menandakan semua program pro rakyat yang disusun pantas akan terrealisasi karena mendapat dukungan dari 25 anggota DPRD. Calon wali kota Ambon Poli Kastanya menyatakan berbagai program meliputi peningkatan pelayanan publik, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, perhubungan, penataan pasar dan terminal, menstabilkan harga sembako hingga mengatasi pengangguran telah dikemas dalam program pro rakyat. Semua program itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Kota Ambon. Komitmen untuk melayani warga Kota Ambon dengan tidak memperkaya diri juga dikemukakan calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina dalam orasinya. Keinginannya dan Poli maju sebagai pasangan calon sebagai bentuk tanggung jawab memajukan Kota Ambon. Kualitas pasangan pantas juga dikemukakan Luki Watimuri dalam orasinya. Watimuri mengajak warga Wara Kampung 9 tetap bersama pasangan pantas memajukan Kota Ambon yang diawali dengan komitmen meraih kemenangan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota nanti. Devi bin Umar dan Hamzah Tumia melaporkan. Pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Maluku dalam waktu dekat akan segera dirombak. Perubahan didasarkan pada tata tertib DPRD Maluku periode 2014-2019. Sesuai dengan tata tertib DPRD Maluku periode 2014-2019, pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan akan diubah setiap 2,5 tahun. Saat ini pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD Maluku telah memasuki masa pengabdian 2,5 tahun. Dalam waktu dekat, keberadaan wakil fraksi dalam alat kelengkapan DPRD Maluku akan dirombak. Keberadaan anggota legislatif dalam alat kelengkapan Dewan diatur berdasarkan usulan masing-masing fraksi di DPRD Maluku. Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwai mengatakan telah menyurat kepada setiap fraksi untuk menyampaikan anggotanya pada masing-masing alat kelengkapan Dewan. Kami sudah mengirim surat kepada pimpinan-pimpinan fraksi untuk segera memasukkan nama-nama dalam rangka untuk proses rolling pimpinan fraksi dan bukan pimpinan fraksi, pimpinan alat kelengkapan. Dalam hal ini komisi, badan pembentukan perda, badan kehormatan, dan beberapa alat kelengkapan yang lain, termasuk BAMUS dan badan anggaran. DPRD Maluku memiliki alat kelengkapan masing-masing 4 komisi, badan musyawarah, badan legislasi, dan badan anggaran, serta badan kehormatan Dewan. Masing-masing alat kelengkapan Dewan tersebut dipimpin oleh 1 ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Untuk 4 komisi di DPRD Maluku saat ini dipimpin oleh 4 partai peraih kursi terbanyak di lembaga legislatif setempat. Komisi A misalnya dipimpin oleh anggota dari fraksi Demokrat. Komisi B dipimpin oleh anggota dari fraksi PDI Perjuangan. Komisi C dipercayakan kepada anggota fraksi Golkar.
Sementara Komisi D dipimpin oleh anggota fraksi PKS. Julius Padonan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Lantamal 9 Ambon melakukan aksi penanaman terumbu karang di perairan Desa Hukurila, Lei Timur Selatan. Hal itu dilakukan guna melindungi dan melestarikan terumbu karang dan ekosistem pantai di wilayah itu. Memperingati Hari Samudra, Lantamal 9 melaksanakan penanaman terumbu karang di perairan Desa Hukurila, Lei Timur Selatan. Kegiatan itu melibatkan ratusan penyelam yang berasal dari sejumlah instansi, diantaranya Lantamal Ambon, Lanut Patimura, Bakamla, dan Diving Club wilayah Ambon. Komandan Lantamal 9 Ambon, Laksamana Pertama TNI Nur Singgi Prihantono, mengatakan terumbu karang merupakan tempat berkembang biak ikan dan biota laut lainnya yang perlu dijaga kelestariannya. Keberhasilan pantai dan keindahan laut sangat tergantung dari perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Komandan Lantamal Ambon berharap masyarakat Desa Hukurila senantiasa peduli terhadap lingkungan mereka, terutama keindahan panorama dan keanekaragaman biota lautnya. Ikonnya Maluku sebagai negara kepulauan, dalam hal ini banyak destinasi tentang wisata bawah air, wisata air laut. Nah itu saya kepengen terumbu karang ini jangan sampai punah. Saya melihat sekarang ini kan sudah mulai dari banyak daerah yang terumbu karang sudah banyak mati, kemudian banyak sampah-sampah, sehingga kami bekerjasama dengan Mandiri ingin melestarikan supaya ikon Maluku sebagai destinasi wisata bawah air ini bisa dipertahankan. Staf Ahli Gubernur Maluku bidang Kesra dan SDM Halim Datis menyebutkan langkah TNI Angkatan Laut melakukan penanaman terumbu karang adalah bagian dari pembinaan potensi maritim untuk memulihkan ekosistem laut di perairan Maluku. Terumbu karang di Laut Maluku pada umumnya sangat menarik dan beragam karena terletak pada segitiga terumbu karang dunia. Hal itu tentunya menjadi potensi yang bisa dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata bahari. Rahma Latokonsina dan Edi Asril melaporkan. Pemirsa, larangan pungli bagi seluruh sekolah termasuk SMK Negeri 5 Ambon telah diberlakukan. Pungli cukup meresahkan bagi orang tua siswa. Karenanya pihak komite sekolah mencari berbagai modus usaha untuk mengembangkan dunia pendidikan di sekolah kejuruan tersebut. Komite sekolah bersama Dewan Guru mencari berbagai alternatif untuk dapat memajukan SMK Negeri 5 Ambon. Salah satu upaya yakni mencari pihak ketiga untuk membangun kerjasama. Selain itu, komite dan orang tua duduk secara bersama untuk membahas berbagai program pembangunan pendidikan. Untuk itu diperlukan komitmen yang jelas dalam melihat berbagai masalah dan kebutuhan sekolah. Kepala Sekolah Elsie Aunalal mengatakan, SMK Negeri 5 dalam mengembangkan mutu pendidikan, pihaknya terus mencari berbagai modus dana. Dikatakan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah semata, namun semua pihak terkait, di mana ada pihak pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Komitmen yang disepakati komite bersama orang tua terkait dana komite bukanlah bentuk pungli. Pihak sekolah tidak meminta apapun kecuali dari pihak komite. Kehadiran komite untuk dapat menghidupkan sekolah bukan komite hidup dalam sekolah. Artinya komite tidak juga boleh mempergunakan orang tua siswa untuk meraup keuntungan bagi kepentingan komite. Yang penting adanya transparansi antara orang tua dan komite sekolah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Ambon Elsina Aunalal pada pelantikan pengurus Komite SMK Negeri 5 Ambon periode 2017-2019 Selasa kemarin. Sementara itu, Ketua Komite SMK Negeri 5 Ambon John Tubalawoni mengatakan, dengan adanya larangan pungli, pihak komite sekolah akan menyusun berbagai program komite yang transparan terhadap semua orang tua siswa. Para guru dan orang tua akan dilibatkan dalam menyusun berbagai program terkait dengan pengembangan sekolah. Komite terlebih dulu bersama Dewan Guru dan orang tua membangun komitmen secara terbuka dan demokratis dengan tidak menyalahi aturan. Pertama bahwa ya itu tidak memberatkan, kedua kerelaan.
Ketiga, bahwa di situ setelah itu dibangun kan kita bangun persetujuan, kesepakatan. Berarti pernyataan mereka bahwa ini semua kita lakukan untuk sekolah juga. Nah, bagi saya sebenarnya yang penting bahwa apa yang kita butuhkan kita rencanakan dan itu tertulis tadi, sehingga transparansinya memang terlihat bahwa inilah yang kita butuhkan, ini yang kita sepakat untuk kita tanggulangi, kemudian inilah yang kita pertanggungjawabkan, bahwa bukti-bukti itu semua harus pada akhirnya nihil ya. Jadi sehingga tidak kemana-mana. Yang penting pelantikan Komite Sekolah SMK Negeri 5 Ambon periode 2017-2019 diketuai John Tubalawoni, Sekretaris David Saetapi, dan Bendahara Jen Salampesi, serta dilengkapi dengan 6 bidang. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Memperkuat spiritualitas umat masih menjadi perhatian Gereja Protestan Maluku termasuk Jemaat GPM Masohi. Masalah spiritualitas umat menjadi fokus pembahasan dalam persidangan Jemaat GPM Masohi ke-32 tahun 2017. Memperkuat spiritualitas umat untuk pembaharuan gereja dan masyarakat menjadi perhatian Gereja Protestan Maluku termasuk Jemaat GPM Masohi. Persidangan ke-32 Jemaat GPM Masohi menitik beratkan pada penguatan spiritualitas umat. Ketua Majelis Jemaat GPM Masohi Pendeta Are Maitimo mengatakan penguatan spiritualitas untuk pembaharuan gereja harus terlihat dalam penyelenggaraan ibadah-ibadah yang dilakukan. Menurutnya, ibadah-ibadah yang dilaksanakan di tingkat jemaat tidak hanya dilakukan secara rutin namun dinamis. Karenanya Jemaat GPM Masohi dituntut memperkuat pelayanan melalui persatuan di dalam pelayanan bergereja. Diharapkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat, dalam jemaat juga gereja tidak menutup mata terhadap semua persoalan-persoalan dimaksud, baik itu persoalan pendidikan, HIV/AIDS maupun persoalan-persoalan peribadatan, keterlibatan umat di dalam proses-proses gereja itu pun menjadi perhatian dari persidangan ini. Selain itu pula penyusunan anggaran dan juga mengevaluasi anggaran-anggaran gereja yang telah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persidangan ini. Sekretaris Klasis GPM Masohi F. Teslatu mengatakan pengembangan spiritualitas bagi pelayan dan anggota jemaat mesti menjadi perhatian pada masalah-masalah kemiskinan, lingkungan, narkoba, miras, dan judi. Karenanya, persidangan ke-32 Jemaat GPM Masohi hendaknya menjadikan keluarga sebagai basis pembentukan spiritualitas umat. Tujuannya bagaimana menjadikan hidup yang bermutu dengan semua persoalan-persoalan yang berkaitan jemaat, sehingga harapan untuk bagaimana mengembangkan pendidikan, bagaimana mengembangkan tentang kehidupan, pengembangan ekonomi umat, bagaimana mengembangkan relasi dengan pemerintah, relasi dengan gereja-gereja, lintas denominasi dan lintas agama. Nah, semua itu adalah merupakan keutuhan dari hidup yang bermutu. Dan karena itu bagi gereja sendiri melihat bahwa dinamika masyarakat itu juga menjadi dinamika daripada gereja yang mesti menjawab persoalan-persoalan masyarakat itu juga menjadi bagian daripada pergumulan gereja. Diharapkan seluruh peserta persidangan ke-32 Jemaat GPM Masohi bisa menyatukan persepsi, menyatukan pikiran dari perbedaan-perbedaan sektor, perbedaan-perbedaan pemikiran yang berbeda, tapi disatukan dalam pemikiran pengembangan pelayanan. Sehingga dari situ diciptakan model pendekatan pelayanan yang tidak hanya fokus kepada ritual-ritual semata, tapi lebih juga memperhatikan pengembangan pelayanan dari ritual-ritual sosial, ya, karena itu merupakan kebutuhan dan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan pelayanan yang dirasakan oleh umat di Jemaat GPM Masohi. Majelis Pekerja Klasis GPM Masohi Tom Tiweri mengatakan persidangan gereja bukan sekedar memenuhi tuntutan organisasi gereja. Lebih dari itu, persidangan gereja adalah keputusan-keputusan iman. Menurut Tiweri, persidangan jemaat merupakan momen penting dan strategis untuk menyatukan persepsi sebagai acuan dalam agenda tahunan GPM di tingkat jemaat setiap tahun. Karenanya, persidangan Jemaat GPM Masohi diharapkan dapat menghasilkan berbagai program yang bisa menjawab berbagai kebutuhan pelayanan di Jemaat GPM Masohi dalam perjalanan tahun 2017. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan.
Ibadah perdana Persekutuan Warga Benusa Amalatu di Kota Ambon tahun 2017 berlangsung Sabtu pekan lalu di Gedung Gereja Maranatha Ambon. Ratusan warga Benusa Amalatu sekota Ambon melakukan ibadah awal tahun di Gedung Gereja Maranatha Ambon Sabtu lalu. Ibadah perdana ini dipimpin Pendeta Samiti Talei. Pendeta Samiti Talei dalam khutbahnya mengatakan Allah berdamai dengan ciptaannya. Karena itu manusia hendaknya berdamai juga dengan sesamanya. Menurutnya jika Allah tidak berkarya, maka sia-sialah manusia dengan hidupnya. Gereja memiliki prioritas tugas keterpanggilan untuk hidup benar dan bersaksi untuk menyatakan indahnya kasih Kristus kepada dunia dan sesama. Pendeta Samiti Talei mengatakan kemuliaan bergereja itu tidak datang begitu saja, namun mestinya dijalani, digumuli, dan diperjuangkan dalam ketekunan. Pembina Persekutuan Benusa Amalatu Ambon, Rizak Luhana Pesi menyebutkan Kota Ambon sebagai kota modern yang terus berkembang dan di dalamnya ada persekutuan warga Benusa Amalatu. Ada tantangan dan implikasi sosial bermasyarakat semakin banyak dan variatif seperti narkoba dan kekerasan dan lainnya harus dihindari. Warga Benusa Amalatu di Kota Ambon diingatkan pula untuk mendukung program pembangunan yang direncanakan pemerintah Kota Ambon bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat di kota ini. Luhana Pesi juga mengajak warga Benusa Amalatu di Kota Ambon untuk berpartisipasi menyampaikan hak politiknya pada Pilkada Kota Ambon 15 Februari mendatang. Namun diingatkan pula bahwa mereka hendaknya menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda pilihan politik. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Persidangan jemaat merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jemaat. Karenanya diharapkan peserta persidangan jemaat tidak mengedepankan ego atau kepentingan kelompok, namun kepentingan pelayanan di jemaat secara utuh. Ahad lalu Jemaat GPM Kamarian Klasis Khairatu melaksanakan persidangan ke-32. Persidangan itu dilaksanakan di Gedung Gereja Karmel Negeri Kamarian. Pembukaan persidangan jemaat itu diawali ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Andrea Siatau. Dalam refleksinya, Pendeta Siatau mengatakan persidangan jemaat merupakan salah satu agenda tahunan yang dilaksanakan jemaat-jemaat di lingkup GPM. Persidangan itu hendaknya tidak dijadikan ajang adu argumentasi dan mengedepankan kepintaran dalam berdebat. Namun persidangan jemaat hendaknya dijadikan ajang diskusi untuk menemukan jalan keluar persoalan yang dihadapi jemaat, terutama dari sisi pelayanan. Dirinya yakin dalam terang kasih Tuhan, persidangan ke-32 Jemaat GPM Kamarian akan berjalan dengan baik. Ketua Majelis Jemaat GPM Kamarian, Pendeta Elisa Eruplei mengatakan, sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi di tingkat jemaat, persidangan jemaat hendaknya memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat. Eruplei menyebutkan, tantangan globalisasi dan modernisasi saat ini mengharuskan jemaat GPM menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dengan tidak meninggalkan jati diri sebagai pengikut Kristus. Karenanya, para peserta persidangan diharapkan memperhatikan pelayanan dalam jemaat tanpa mengesampingkan lingkungan di mana jemaat berada. Sidang ke-32 ini terkait dengan bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap keputusan atau produk sidang ke-31. Di dalamnya kita telah melakukannya sepanjang 1 tahun ini. Tentu di sana kita menjumpai ada begitu banyak kelemahan-kelemahan, tetapi juga ada begitu banyak hal yang dapat dilakukan dan ditingkatkan dalam rangka membangun jemaat ini ke depan. Jadi harapan panitia juga ketika momen persidangan jemaat GPM ke-32 ini berlangsung, itu bisa menghasilkan produk-produk yang memang bermanfaat dan memberikan kontribusi nilai tambah di dalam pelayanan-pelayanan umat di jemaat GPM Kamarian ini ke depan. Anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Khairatu, Pendeta Amate Telepta dalam sambutannya saat membuka persidangan jemaat GPM Kamarian berharap para peserta dapat mengikuti persidangan tersebut dengan baik. Pada gilirannya mereka bisa menghasilkan program-program pelayanan yang berkualitas dan menjawab kebutuhan jemaat. Selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja jemaat, persidangan jemaat juga bertugas menyusun program kerja serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat tahun berjalan.
Gereja Protestan Maluku dalam karya pelayanannya selama ini telah mengalami banyak perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah pemberlakuan sharing dana, di mana jemaat yang kuat secara finansial membantu jemaat yang lemah. Hal tersebut menjadi agenda penting pada persidangan ke-8 Jemaat GPM Immanuel Namlea. Kalau ada semua orang yang tulus. Jemaat GPM Immanuel Namlea memandang penting pemberlakuan sebuah perubahan yang terjadi secara signifikan di daerah itu. Peningkatan sumber daya manusia dan alam menjadi hal utama terhadap panggilan tugas gereja di zaman ini. Ketua Majelis Jemaat GPM Immanuel Namlea, Pendeta Ingrid Maitimu, dalam persidangan ke-8 mengatakan persidangan ini adalah pengambil keputusan tertinggi di tingkat jemaat. Persidangan jemaat bertugas menyelaraskan regulasi perubahan dari bawah ke atas untuk disesuaikan. Sekretaris Majelis Pekerja Klasis Buruh Utara, Pendeta Wemles Basa, mengatakan sidang jemaat bertugas menyesuaikan kondisi pelayanan dengan perubahan lingkungannya. Salah satu penyesuaian itu dinyatakan dengan pemberlakuan dana sharing 70-30 sebagai cara gereja berbagi sumber daya. Pemberlakuan dana sharing tersebut dimaksudkan agar jemaat yang kuat membantu jemaat yang lemah secara finansial. Dengannya, jemaat dapat berjalan dan bertumbuh bersama dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Lesbasa menyebutkan semua level pimpinan mulai dari sinode hingga jemaat dituntut membuat perencanaan strategis yang menjadi visi sentral gereja serta pikiran-pikiran strategis untuk pengembangan pelayanan itu. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Ali Bafagi mengatakan kehidupan antar umat beragama merupakan tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh semua individu tanpa memandang agama, suku, dan ras. Kerukunan itu dibangun untuk menyelaraskan peningkatan keadilan sosial dan keadilan ekologi untuk kehidupan yang semakin bermutu. Menurutnya, hal tersebut harus dipelihara dan dijaga agar solidaritas keragaman itu tetap menjadi cermin untuk menjawab tantangan pelayanan di era globalisasi dan modernisasi saat ini. Dari Namlea, Ernestasi Jawa melaporkan.